Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang sumber daya alam dan bencana alam kebumian. Terdapat 2 poin di sini. Yang pertama, bencana alam yang ada di Indonesia, dan yang kedua, upaya penanggulangan bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam dapat berupa gempa bumi, kebakaran liar, tsunami, kekeringan, gunung meletus, angin puting beliung. Terdapat 2 macam bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologis. Bencana alam geologis disebabkan oleh gaya dari dalam bumi itu sendiri. Yang termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Yang termasuk bencana alam klimatologis ini adalah angin puting beliung dan banjir. Bencana alam yang ada di Indonesia diantaranya, yang pertama adalah bencana alam banjir. Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga meredam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, dan lelehan lahar. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi adalah goncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi. Tsunami. Yang keempat, tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi. Yang kelima, gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, dan magma. Selanjutnya yang keenam, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Yang ketujuh, tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang kesembilan, kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Zakiatul Munawaroh tentang upaya penanggulangan bencana alam kebumian. Baik, saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Yuyun. Lebih tepatnya akan menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan bencana alam tersebut. Nah, bencana alam kalau dilihat dari segi penyebabnya dapat diklarifikasikan menjadi 2. Ada bencana alam secara geologis dan ada bencana alam secara klimatologis. Bencana alam secara geologis adalah bencana yang terjadi pada permukaan bumi atau bentang alam permukaan bumi. Kemudian contoh dari bencana alam geologis ini adalah gempa, tsunami, tanah longsor, dan gunung merapi. Kemudian bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contoh dari bencana alam klimatologis ini adalah ada banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan kekeringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya penanggulangan bencana-bencana yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada dari bencana geologis dulu ya. Upaya penanggulangan bencana geologis ini adalah yang pertama ada gempa bumi. Upaya cara penanggulangan
gempa bumi ini adalah kita bisa duduk tenang hingga getaran gempa sudah tidak terasa, dan cobalah untuk tidak panik. Jadi kita dianjurkan untuk tidak panik ketika terjadinya gempa bumi. Kemudian hindari melintas jembatan atau jalan raya yang dipenuhi oleh pepohonan besar di samping kanan kiri. Kemudian lanjutkan perjalanan saat getaran gempa sudah tidak terasa. Dan kemudian yang kedua, upaya penanggulangan bencana tsunami. Yang pertama ada menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Kemudian memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Kemudian melestarikan hutan bakau dan terumbu karang dan lain-lain. Kemudian menyiapkan sensor gelombang tsunami. Nah, lanjut yang ketiga ada bencana alam tanah longsor. Bagaimana cara upaya penanggulangan bencana ini? Penanggulangan upaya bencana tanah longsor ini ada banyak ya. Yang pertama, bisa menjaga drainase atau fungsi drainase untuk menjauhkan air dari lereng. Kemudian membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Kemudian penghijauan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Hal ini untuk bisa menanam air hingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir. Kemudian, jika ingin mendirikan bangunan, gunakan fondasi yang kuat sehingga akan kokoh saat terjadi bencana. Kemudian lanjut, yang keempat ada bencana alam Gunung Merapi atau gunung meletus ya. Cara penanggulangannya ini hampir sama seperti gempa bumi. Yang pertama itu kita dilarang panik pada saat bencana tersebut, dan tapi selalu waspada dalam beraktivitas. Kemudian gunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan. Kemudian pantau perkembangan aktivitas gunung berapi melalui sumber informasi terpercaya. Kemudian, jangan mudah percaya dan menyebarluaskan berita hoax yang dapat meresahkan warga. Dan sekarang banyak sekali ya, ketika ada bencana-bencana alam, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita hoax atau menyebarkan berita hoax yang dapat menimbulkan kepanikan kepada warga sekitar atau kepada warga-warga lainnya juga. Dan ini bisa dihindari pada bencana alam apapun ya. Kalau bisa jangan menyebar berita hoax yang belum tentu benarnya, dan itu membuat panik semua warga. Dan kemudian bencana alam klimatologis. Kita lanjut ke bencana alam klimatologis. Upaya cara penanggulangan bencana alam klimatologis ini ada banyak ya tentunya. Nanti saya akan tampung air. Kemudian membangun rute-rute drainase alternatif sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Kemudian tidak mendirikan bangunan pada wilayah atau area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Kemudian tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hutan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah, bahkan akan menggerus tanah. Hal ini pula yang dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor ya. Nah, dari upaya-upaya penanggulangan tersebut mungkin dapat disimpulkan juga pada bencana-bencana alam lainnya, seperti bencana alam kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini mungkin faktornya dari faktor kekeringan, dan mungkin ada ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ketika berada di hutan. Ya, penanggulangannya itu ya seperti
mereboisasi atau menanam kembali pohon-pohon yang ada di hutan agar pohon-pohon itu kembali tumbuh dan melindungi hutan. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada kolom diskusi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.